Hah? Ya nggak usah dikecilin, nggak apa nggak sih? Ganggu kita nggak? Iya. Baik, jadi di sini ada kok di sini. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi, identitas budaya, dan pendidikan lintas budaya dalam mata kuliah sosiologi dan antropologi. Next. Dengan saya Nabil Dwi Asandi dengan NIM belakang 046 sebagai moderator. Saya Trisyana Maulidia dengan NIM belakang 071. Saya Dia Pratiwi dengan NIM akhir 058. Saya Arya Tripandita dengan NIM akhir 052. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi itu merupakan sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikatan, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah negara. Satu sisi, globalisasi dapat memajukan suatu negara, tapi di sisi lain, globalisasi dapat menggeserkan kebudayaan asli yang terdapat pada negara tersebut. Lalu ada tujuan globalisasi. Yang pertama itu ada mendorong kemajuan teknologi. Di sini maksudnya itu inovasi dalam komunikasi, transportasi, dan informasi mempercepat pertukaran data dan barang. Yang kedua ada perdagangan internasional, seperti tarif dan kuota. Pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota meningkatkan aliran barang dan jasa antar negara. Lalu yang ketiga ada meningkatkan mobilitas tenaga kerja, yaitu peningkatan migrasi pekerja memungkinkan pertukaran keterampilan dan tenaga kerja. Di sini ada beberapa dampak globalisasi, yaitu dampak positifnya itu yang pertama, kemudahan akses informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi membuat pertukaran informasi berlangsung sangat cepat, sehingga masyarakat mudah mengakses berita, pengetahuan, dan berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu. Yang kedua ada kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi. Pertukaran ilmu dan teknologi semakin cepat, mendorong inovasi yang bermanfaat bagi bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang ketiga ada penguatan kerjasama internasional. Globalisasi memunculkan berbagai organisasi internasional yang menangani isu global, sehingga kolaborasi dan solidaritas antar negara semakin meningkat. Lalu ada dampak negatif, yang pertama ketergantungan teknologi. Masyarakat menjadi sangat bergantung pada teknologi yang dapat menimbulkan masalah ketika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber. Lalu yang kedua ada ancaman terhadap budaya lokal. Masuknya budaya asing dapat melemahkan nilai lokal karena generasi muda lebih tertarik pada budaya pop global. Lalu yang terakhir ada kesenjangan ekonomi, yaitu globalisasi dapat memperlebar jarak antara negara maju dan berkembang karena negara dengan infrastruktur dan sumber daya kuat cenderung meraih manfaat lebih besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas budaya. Identitas budaya adalah kesadaran dan pengenalan seseorang terhadap ciri khas atau ciri khusus yang dimiliki oleh suatu kelompok atau kumpulan beberapa orang. Seperti kebiasaan hidup kelompok, adat istiadat, bahasa, nilai moral, dan simbol budaya. Dalam identitas budaya terdapat dua aspek, yaitu aspek kesatuan atau persamaan yang berarti ketika satu individu memiliki kebiasaan atau karakter dalam segi budaya dengan individu lain yang menjadikan mereka sebagai satu identitas, dan aspek perbedaan
yang dimana maksudnya adalah ketika suatu kelompok memiliki karakter atau kebiasaan khusus yang menyebabkan berbeda dengan kelompok lain. Next. Tujuan identitas budaya. Yang pertama ada memperkuat jati diri. Yang kedua ada memperteguh persatuan dan kesatuan. Yang ketiga melestarikan warisan budaya. Berikut ada beberapa dampak identitas budaya. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan toleransi dan empati. Yang kedua memperkaya budaya lokal. Yang ketiga melestarikan warisan budaya. Dampak negatifnya yang pertama erosi dan homogenisasi budaya. Yang kedua pergeseran nilai-nilai. Yang ketiga tantangan kesehatan mental. Kemudian ada pengertian pendidikan lintas budaya. Jadi lintas budaya itu biasanya terjadi karena manusia berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya lain ataupun budaya berbeda, berinteraksi dan saling memberikan dampak satu dengan lainnya. Kemudian ada tujuan pendidikan lintas budaya. Yang pertama itu ada perkembangan pribadi. Jadi di perkembangan pribadi ini mempelajari tentang latar belakang, sejarah, bahasa, karakteristik, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok, etnis, mayoritas, dan minoritas. Yang kedua itu ada hidup berdampingan secara damai. Jadi dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain, dan pada giliran dapat hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga itu ada kompetensi multikultural. Jadi, mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir. Kemudian ada dampak pendidikan lintas budaya. Dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan toleransi dan keharmonisan sosial. Jadi pendidikan lintas budaya ini memperkenalkan perbedaan suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini membangun sikap saling menghargai, mencegah konflik, serta memperkuat kohesi sosial. Yang kedua itu ada memperluas wawasan dan pola pikir masyarakat. Jadi dengan mempelajari budaya lain, masyarakat itu lebih terbuka pada inovasi, cara berpikir kritis, dan mampu menerima perubahan global. Masyarakat tidak mudah terjebak dalam sikap etnosentrisme. Yang ketiga itu adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi pertemuan dari berbagai budaya ini melahirkan pertukaran ide, metode, dan nilai yang diaplikasikan dalam pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Misalnya integrasi nilai lokal dengan ilmu modern, melahirkan model pembangunan yang lebih adaptif. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama itu ada terkikisnya budaya lokal. Jika lebih banyak menekankan pada budaya luar, identitas budaya lokal itu bisa melemah. Contohnya itu generasi muda lebih bangga pada budaya asing daripada tradisi sendiri. Yang kedua itu ada potensi konflik nilai-nilai antar budaya bisa bertabrakan. Misalnya budaya individualis barat versus budaya kolektif timur. Hal ini menimbulkan kebingungan identitas atau konflik sosial. Yang ketiga itu ada kesenjangan sosial. Masyarakat yang lebih mampu mengakses pendidikan lintas budaya, misalnya melalui sekolah internasional itu bisa semakin maju, sementara kelompok yang lainnya itu bisa tertinggal. Selanjutnya ada hubungan antara globalisasi, identitas budaya, dan pendidikan lintas budaya. Globalisasi dapat memengaruhi identitas budaya yang ada. Globalisasi dapat memengaruhi mulai dari perilaku manusia hingga pemikiran manusia. Karena globalisasi itu pasti tidak terpisahkan dengan manusia. Sehingga jika manusia mudah terpengaruh, akan menjadikan identitas budaya miliknya menjadi mudah tergeser. Maka dari itu, identitas budaya pastinya harus diperhatikan dan dijaga agar identitas tersebut tidak hilang. Identitas budaya perlu diperkuat agar masyarakat menjadi sadar terhadap budaya sendiri yang ada. Salah satu cara agar identitas budaya tetap terjaga yaitu dengan adanya pendidikan
pendidikan lintas budaya, di mana pendidikan ini dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya individu sendiri tanpa merendahkan budaya orang lain, dan juga menjadikan besarnya sikap toleransi antar individu atau kelompok. Kesimpulannya, secara keseluruhan, globalisasi memberikan peluang dan tantangan. Identitas budaya menjadi landasan dalam mempertahankan karakter bangsa, dan pendidikan lintas budaya berperan sebagai jembatan untuk menciptakan masyarakat yang terbuka, toleran, serta mampu beradaptasi dalam keanekaragaman budaya dunia. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang, agar masyarakat dapat berkembang secara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Sebelum sesi diskusi, dari setelahnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, Rifka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifka Nasyoherani dengan NIM akhir 054. Pertanyaan saya di sini, bisakah seseorang memiliki lebih dari satu identitas budaya di era global? Apakah itu suatu kelebihan atau merupakan ancaman? Terima kasih. Cukup jelas? Baik, kami tampung terlebih dahulu ya, Kak Rifka. Oke, kasih. Izin bertanya, Auralia dengan NIM akhir 73. Ada kaitannya dengan fenomena yang ada di Sumatera saat ini, yaitu apakah banjir yang terjadi di Sumatera merupakan bentuk pengaruh globalisasi? Jelaskan dengan mengaitkan konsep globalisasi, identitas budaya lokal, serta pendidikan lintas budaya dalam memahami penyebab dan dampak sosial dari bencana tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Dira. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Silakan. Maulidia, NIM akhirnya 48. Bagaimana cara mengukur apakah identitas iya. Bagaimana cara mengukur apakah identitas budaya
suatu masyarakat masih kuat atau melemah. Dah. Izin berdiskusi terlebih dahulu sebentar. Siap, semangat. Izinkan kami menjawab ya teman-teman. Dari nomor 1, dari pertanyaan Rifka, bisakah seseorang bisa memiliki lebih dari satu identitas budaya? Apakah itu termasuk sebuah ancaman atau peluang? Menurut kelompok kami itu bisa seseorang memiliki lebih dari satu identitas. Kalau untuk ancaman dan peluang itu tergantung individu tersebut. Bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi peluang sesuai orang itu mengolah identitas mereka sendiri. Apakah cukup menjawab, Kak Rifka?
Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nomor 2 pertanyaannya. Nomor 2 dari Kak Hauralia. Apakah banjir yang terjadi di Sumatera merupakan bentuk pengaruh globalisasi? Jelaskan dengan mengaitkannya dengan globalisasi, identitas budaya, dan pendidikan lintas budaya dalam memahami penyebab dan dampak sosial dari pengaruh bencana tersebut. Pastinya itu kan banjir merupakan sebuah fenomena alam dan penyebabnya dipengaruhi oleh proses globalisasi. Globalisasi itu iklim kan termasuk globalisasi, jadi itu memengaruhi banjir. Nah, untuk konsepannya dengan identitas budaya dan pendidikan lintas budaya itu, kan identitas budaya itu mungkin setahu kita itu di Sumatera dulu itu sering ada banyak yang bertani gitu-gitu. Mungkin untuk saat ini banyak penebangan pohon, terus juga banyak yang tidak jadi petani, itu kan menyebabkan perubahan iklim, perubahan lingkungan di sana, dan itu memengaruhi globalisasi yang ada di sini kan, jadinya itu bisa saja menyebabkan banjir. Dan untuk kaitannya dengan pendidikan lintas budaya, mungkin nanti di sekolahan pemerintah bisa memberikan sesuatu pelajaran tentang globalisasi agar mencegah banjir di Sumatera. Apakah cukup menjawab, Kak Dira? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga dari Maulidia, bagaimana cara mengukur apakah identitas budaya suatu masyarakat menguat atau melemah? Itu bisa kita sadari dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau menguat itu kan berarti namanya identitas budaya. Budaya kan kayak suatu kebiasaan, suatu aktivitas yang biasa individu atau kelompok itu lakukan. Kalau menguat berarti kegiatan itu tuh selalu berjalan, kegiatan itu selalu ya kayak semisal ada tradisi ngaben gitu, nah ngaben tuh masih berjalan sampai sekarang, berarti kan itu identitas budayanya menguat. Kalau semisal ngabennya itu udah lama-lama nggak berjalan, berarti itu melemah. Jadi bisa dinilai dengan ya kehidupan kita, dalam kehidupan kita bakal menyadari itu bakal menguat atau melemah. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Kita buka sesi pertanyaan termin kedua, termin terakhir. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Terima kasih. Silakan. 2 orang. Izin bertanya. Sudah masuk. Sudah masuk. Masuk suaranya. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Putri Nurvita dengan NIM akhir 39. Dalam PPT yang hubungan antara globalisasi, identitas budaya, dan pendidikan lintas budaya. Nah, pertanyaannya apa peran pendidikan lintas budaya dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya? Pendidikan lintas budaya dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, Rain. Baik, saya akan bertanya. Perkenalan. Perkenalkan nama saya Yano Fareza biasa dipanggil NIM akhir 063. Lalu saya ingin bertanya, tadi saudara menjelaskan bahwa sekarang kita terlalu mengikuti tren yang kebarat-baratan. Nah, menurut saudara itu mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana langkah solusi agar kita lebih bisa menjunjung budaya-budaya diri kita dan tidak terlalu kebarat-baratan. Bagaimana? Kan bahwa kita terlalu mengikuti tren kebarat-baratan. Ya. Bagaimana? Terus bagaimana tanggapan Anda? Lalu apa langkah
solusi ya, langkah solusi saudara untuk membuat generasi kita ini tidak selalu harus seperti barat. Kita harus tidak selalu harus seperti barat, melainkan kita harus lebih mengangkat nilai-nilai budaya kita sendiri yang lebih sudah apa sih? Ya itu aja wes. Ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Masih sisa 1 pertanyaan. Baik, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Izinkan kelompok kami menjawab. Dari pertanyaan Nadia. Jadi itu pertanyaannya kan dalam hubungan antara 3 poin yang ada di PPT pembelajaran peran pendidikan lintas budaya dalam menjaga memperkuat identitas budaya. Jadi pendidikan lintas budaya itu ada untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya individu tanpa merendahkan budaya yang lainnya. Selain itu, pendidikan lintas budaya itu ada agar
kita memahami apa dan siapa kita sesuai identitas kita. Dan yang paling penting, pendidikan lintas budaya itu ada untuk menumbuhkan rasa toleransi. Apakah cukup menjawab, Mbak Nadia? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Yano. Kan tadi dijelaskan bahwa kita mengikuti tren-tren barat, terus bagaimana tanggapan dan solusi apa untuk membuat generasi kita tidak terlalu mengikuti tren kebarat-baratan, tetapi tetap mencintai budaya lokal. Nah, tanggapannya menurut kami itu pastinya kan sekarang globalisasi, terus di era digital itu sudah banyak, maksudnya gampang, mudah untuk mengetahui tren-tren barat. Solusinya yaitu dari diri kita sendiri. Pastinya kita harus sadar dan kita bisa menyaring, mengkontrol tren-tren barat yang masuk ke dalam negara kita. Kita bisa menjadikan itu suatu kolaborasi, inovasi, kayak misalkan budayanya kita menari, terus budayanya barat lagunya gitu, dance. Nah, kita bisa mengkolaborasikan antara dance dan tarian agar identitas kita tetap terjaga dan kita bisa menghargai budaya orang lain di era globalisasi ini. Apakah cukup menjawab? Mas Yano, apakah cukup menjawab? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Selanjutnya akan ada akan ada presensi dari penanggung jawab matkul sosiologi. Kepada Mbak Safina kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin masuk ya buat presensi. Akuila hadir enggak di Zoom? Akuila, Rifdah, Aisyah, Zikri, ada enggak? Syifa, Hadir. Patricia, Siti Nadia, Agnia, Safina hadir, Salwa, Arya Saputra, Hadir. Katarina, Hadir. oh iya, Mirza Hadi, Hadir. di sisi Dane, Mirza Hadir. Nabil hadir, Herdian, Hadir. Maulidia, hadir, Safa, Hadir. Talita, hadir. Ditinggal boh. Muhammad Rafi, Hadir Safina. ya oke. Arya Tri, yang tadi. Fadlila, Hadir. Kedengeran nggak?
Adlina, Rifka, Hadir, Rifka. Bunga hadir, Hadir. Bunga, Hadir. Salma, Hadir. Devi, Dia, Joel, Aiken, Hadir. Naomi, Nisa, Yanu, Eki, Trisiana hadir, Erlin, emang ya, Aurelia, Hadir. Audrey Kirei, Nurtia, Hadir. Hadir. Kesha, Hadir. Halimatus. Hadir. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Silahkan Nek yang hadir tapi belum tak panggil nanti chat aku ya. Kayaknya udah semua sih. Udah. Udah. Udah selesai ya teman-teman. Boleh out kalau udah. Ini mau diakhirin sama hostnya. Iya, aku ngusir. Terima kasih semua. Terima kasih. Anteng kowe iki lho. Direkod di Nabil kok. Enggak jadi. Record kok.